Selamat datang di podcast Trimono Group bersama saya Ricky Setiawan dan di samping saya ada Mas Tandi Tokon. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Ricky. Apa kabar? Ya baik. Ya. Tema kita malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kearifan lokal Ya. atau budaya kita di Pitulungasalu. Oh, iya, betul. Memang akhir-akhir ini Pak Firdaus, Iya. saya sendiri mungkin di luar sana teman-teman penonton juga mengalami hal yang sama, Iya, betul. bahwa dulunya tuh kita khususnya di Pitulungasalu sangat menjunjung yang namanya kearifan lokal atau kebiasaan kita. Betul sekali. Tapi ya. karena faktor sekarang mungkin karena pengaruh zaman atau pengaruh teknologi sehingga Ya. perlahan kebudayaan itu atau kebiasaan-kebiasaan kita Ya, mulai ya. terkikis. Nah, Betul. pada malam hari ini kita akan membahas sejauh mana kearifan lokal dan kekayaan budaya kita di Ya. wilayah Pitulungasalu. Iya. Dan kebetulan narasumber yang saya pilih Mas Tandi Tokon sebagai Pemerhati budaya. ya gitu. boleh Ya. pemerhati budaya boleh. Iya, terima kasih. Ya, Muhammad Mas Iya. Firdaus. Ya. Tapi kita disclaimer dulu kepada teman-teman di luar sana bahwa oh ya. mungkin tema yang kita bahas hari ini versi Mas Tandi Tokon. Oh ya. Kalau misalkan di luar sana atau teman-teman ada versi lainnya mungkin kita bahas lagi di sini. Oh ya. Tapi ya. khusus malam ini kita bahas terkait versi kita. Ya, tentu sekali. Ya, mungkin langsung disambung Mas Iya. Pak Tandi Tokon terkait dengan sejauh mana kearifan lokal kita Iya, betul di sekali. wilayah Pitulungasalu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ricky. Terkait tema kita malam ini tentang kearifan lokal budaya di bidang hukum adat, begitu? Iya, boleh. Iya. Berbicara tentang adat kebiasaan kita di PUS itu, menurut pengamatan saya, selama kurang lebih 20 tahun akhir-akhir ini, karena sejak usia 18 tahun di masa SMA itu saya sudah memang menggeluti sangat menyukai yang Iya. bidang sejarah, Iya. dan mungkin karena terbawa dari gen nenek saya Bernardus Mangoro yang juga seorang sejarawan sehingga Iya. ya mungkin terbawa ke saya sebagai cucu. Dan malam ini saya sangat tertarik dengan tema yang Mas Ricky ingin sampaikan ke teman-teman begitu, Iya. terkait kearifan lokal budaya. Dan kayaknya yang akan kita bahas adalah tentang hukum adat ya, Mas Baik. Ricky. Iya, oke. Baik, hukum adat di Wilayah Pitulungasalu. Pitulungasalu atau PUS. Iya, begini. Adat istiadat dan budaya termasuk hukum-hukum adat yang dianut oleh nenek moyang kita di PUS pada kurun waktu 1520-an sampai 1668, sampai ada istilah di PUS namanya hubak balada. Ya. Tombek Bayonalita itu berakhir hukum adat itu. Jadi yang saya akan bahas di sini menurut versi saya dan menurut catatan-catatan tertinggal dari beberapa narasumber terdahulu, termasuk nenek moyang saya yang ada di Pembang Buda, Salutabo, Yep. dan kemudian catatan-catatan yang ditulis oleh almarhum nenek saya Bernardus Pangoro, maka itu mungkin yang akan saya sampaikan dan saya padukan dengan semacam penelitian lapangan, Ya. sehingga menghasilkan apa yang saya sampaikan sebagai narasumber pada malam hari ini. Menurut urutan sejarah, hukum adat itu dimulai di wilayah Toraja
yang dipatenkan oleh keturunan nenek Tamborlangi. Nenek Tamborlangi. Iya, nenek Tamborlangi. Adat ini dinamakan adat Sandapitu yang memuat berbagai macam kearifan lokal budaya di dalamnya termasuk hukum adat. Iya. Hukum adat yang paling pertama sekali dianut oleh ras Toraja pada umumnya adalah hukum adat Papulitenom Paloton Karambau. Ya. Papulitenom Paloton Karambau. Karambau, ya. Iya. Ayat dan pasal-pasal hukum ini mengatur sistem keadilan dan keamanan negeri sehingga terbentuk strata kehidupan yang terayomi Ya. oleh adanya Papulitenom Paloton Karambau tersebut. Kalau kita secara acak atau secara kasar memaknai Papulitenom Paloton Karambau itu sangat terkenal sadistis, Ya. karena banyak yang beranggapan bahwa Papulitenom Paloton Karambau itu adalah hukum adat yang anutannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gitu. Ya. Namun pada hakikatnya tapi ini terkait keturunan adat ya, yang artinya yang lebih memahami makna falsafah daripada hukum adat itu sendiri. Ya. Karena tidak dapat disangkal bahwa di zaman nenek moyang kita dulu ada strata, ada batasan antara adat dengan pihak Pangulu, Pebaleo, dan Sokba. Itu artinya ada batasan semua, artinya masing-masing tidak bisa saling, tidak ada satu orang pun yang sanggup dan bisa membawa jabatan ini dalam rangkap satu. Iya. Iya. Ya. Iya. Kalau misalkan menjabat sebagai Pangulu, Ya. tidak bisa Yaitu merangkap jabatan lagi. Jadi, dari keturunan pertama sampai yang akhir, ya. ya semua jadi Pangulu. Oh, Ah, iya. Dan hukum-hukum adat ini terkait dengan jabatan yang diemban oleh orang-orang dari kalangan adat. Kalangan adat. Karena ini yang sangat menarik ini, Bung Riki, kita bisa bahas malam ini karena anak-anak zaman sekarang khususnya ya seperti saya lah, Ya. yang sudah mungkin karena mendengar narasumber yang salah atau orang-orang yang memberikan narasumber dulu dari orang-orang yang kurang begitu paham juga, Ya. sehingga saya mengatakan adat itu identik dengan orang kaya, orang pintar, orang berkuasa. Ya. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Kedudukan seorang yang namanya Pangulu itu, yang notabene dari kalangan orang-orang kaya, Hmm. itu berbeda persepsi kinerjanya dibandingkan dengan adat. Karena adat ini identik dengan hukum, identik dengan yang mahakosaan. Ya. Karena seorang katakanlah Pangulu atau Pebaleo tidak bisa melakukan ritual persembahan kepada yang maha kuasa sekalipun dia kaya raya. Sedangkan adat sekalipun miskin papa tapi tugas itu biasa diemban. Begitu. Jadi terkait tema kita malam ini tentang hukum adat ya, kita kembali ke laptop. Ya, Papulitenom Paloton Karambau itu tadi pada dasarnya bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sebenarnya hukum adat itu adalah hukum yang menganut sistem pedang bermata dua, lurus. Di wilayah Pitulungasalu. Ya, di wilayah Pitulungasalu. Ya. Tidak pandang bulu. Makanya ada istilah ketika ada semacam perselisihan yang terjadi, kemudian para toko-toko mulai dari Pangulu, Sokba, Pebaleo hadir untuk katakanlah Ada melaksanakan sidang Iya, iya. sidang tentang penyelesaian perkara. Iya, ya. Maka selamanya yang diutarakan pertama itu adalah
bagaimana supaya ini yang sementara duduk sebagai katakanlah jaksa dan lain sebagainya yang semacamnya Katakanlah seperti hakim ya, gitu. ya seperti hakim begitu tidak ada yang berat sebelah. Lurus. Iya, tamak wija, tamak sangana. Sangana, iya. Ah, Berarti ini adil kan? iya adil. Sekalipun anak sendiri ketika melanggar atau melakukan pelanggaran, ya harus dihukum. Sesuai dengan sanksi yang sudah di Ya, sesuai sanksi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dia telah lakukan begitu. Iya. Itu dasar hukum yang dianut oleh di wilayah Pitulungasalu, apakah asalnya dari Toraja atau? Iya. Karena sebenarnya ini juga sangat menarik ya Bung Mas Riki. Karena akhir-akhir ini kok aneh ya di wilayah Pitulungasalu itu banyak bermunculan suku-suku yang mengklaim diri mereka suku padahal adat istiadat, budaya dan bahasa itu masih tetap etnis Toraja. Iya. Jadi sebenarnya kita ini masih tetap etnis Toraja. Etnis Toraja. Iya. Artinya itu etnis kita adalah suku Toraja yang sudah berasimilasi dengan wilayah lain tapi masih tetap berdarah Toraja. Ya itu namanya etnis. Kalau suku ya berarti ya satu kumpulan individu yang dulunya berdiri pada awalnya terkumpul dalam satu koloni yang disebut suku. Itu banyak perbedaan banyak orang salah kaprah di dalam hal ini sehingga seringkali muncul apabila di satu tempat ada perbedaan bahasa sedikit saja itu sudah dianggap satu suku. Padahal tidak. Jadi terkait dengan hukum tadi ketika pertanyaan Mas Riki yang sangat menarik ini tentang apakah hukum ini memang berawal dari Toraja. Ya, saya mau katakan di sini memang semua adat istiadat dan budaya kita itu tentang adat Sondapi itu memang asal mulanya itu atau asal muasalnya itu memang dari Toraja. Iya. Ya termasuk ini hukum Papulitedom Palotong Kahambau yang saya sudah katakan tadi bahwa ini dipopulerkan atau dipatenkan nenek moyang kita di sosial kemasyarakatnya waktu itu di era tahun 1500-an hingga 1668 sampai Hubak Balada. Ya. Jadi Hubak Balada itu seperti apa tuh? Apakah ada semacam runtuhnya kah? Iya, betul. Ya, ini Hubak Balada adalah berakhirnya satu masa yang kemudian beralih lagi dan berganti lagi dengan masa yang lain dengan posisi dan nuansa yang sama walaupun sudah berbeda dan berubah dalam beberapa versi dan sisi. Tahun 500-an sampai 1668. Berakhirlah masa masa tadi Papulitedom Palotong Kahambau. Ini nih menarik nih. 1600-an itu apakah ada semacam reformasi kah atau gimana? Iya. Menurut reformasi hukum maksud saya. Iya. Menurut catatan terakhir di Salutabo di di Lontara kita. Iya, Lontara tentang salinan daripada isi maktub daripada perjanjian Luyo. Itu terang-terangan mencantumkan tentang waktu bertemunya utusan daripada PUS atau Pitulungasalu yang bertemu dengan kerajaan Bone yang berdarah putih diidentikan dengan Kolonel Fleun. Itu Kolonel Fleun orang Belanda. Menurut nenek kita itu berdarah putih karena orangnya putih, matanya putih, biru, rambutnya pirang. Jadi orang nenek moyang kita yang masih primitif waktu itu menganggap bahwa Kolonel Fleun itu atau orang Bone karena disangkanya ini Kolonel Fleun adalah orang Bone adalah manusia berdarah putih. Di dalam catatan di Salutabo itu bahwa utusan daripada PUS yang
dimonitori atau yang diwakili oleh nenek moyang saya di Salutabo, namanya Tumompai Pakena, Ya, bersama dengan mertuanya Londong Dehata. nama orang. Ya. Iya, Londong Dehata. Itu bersama-sama dengan Merak Dia Balanipa itu menghadap ke Benteng Rotterdam, diantar oleh Arung Pelaka waktu itu. Pelaka. Iya, Arung Pelaka. Waktu itu Bone sudah menyatakan diri tunduk kepada Belanda. Ya. Iya, jadi Bone dengan Belanda itu selalu bahu-membahu untuk menaklukkan daerah-daerah yang mungkin masih belum bisa dikuasai oleh Bone Ya. dengan memakai kekuatan daripada pasukan Belanda. Jadi termasuk Balanipa, dan juga apabila Balanipa ditaklukkan sesuai dengan perjanjian Luyo, maka otomatis atau mau tidak mau PSS juga ikut terseret, karena Ya. sesuai dengan perjanjian Luyo itu antara Balanipa dengan Rate Bulahan itu satu keturunan. kesatuan. Iya, satu kesatuan. Karena salah satu poin daripada perjanjian Luyo adalah Apo di Balanipa, nenek di Rate Bulahan. Nah, jadi terkait dengan hukum tadi, ya sesuai dengan penanggalan. Ini artinya yang kita bahas di akhir ini adalah penguatan. Jangan sampai ada pertanyaan, kok saudara tahu bahwa ada 1.500-an, ada 1.600-an? Iya, ya. Kan kita urut berdasarkan kedatangan Belanda pada tahun 1907. Keberadaan nenek moyang yang hidup pada tahun 1907 di wilayah PWS, kita cocokkan dengan kelahiran kira-kira beliau. Kemudian nenek moyangnya naik, sampailah kita ke tahun yang kita sebutkan tadi. Atau hukum yang berlaku pada Ya, tahun itu. Ya. Artinya ini penanggalan tahun, jangan sampai ada teman-teman yang mungkin melihat katakanlah sesi kita malam ini, yang mungkin teman-teman bertanya, loh kok tahu tahun berapa? Waktu itu kan belum ada tulisan begitu, dan apakah ada catatan Belanda begini? Ya memang kalau di wilayah kita tidak ada, karena yang dipakai nenek moyang kita dalam menulis itu adalah aksara lontar, bukan aksara abjad. Ya. Makanya saya tadi sampaikan sebelumnya Pak Tandi Tokon. Iya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mungkin di luar sana akan ada pertanyaan atau mungkin ada kritikan kah terkait dengan versi kita. Tapi malam ini kita bahas sesuai dengan versi kita. Iya, kan? betul sekali. Nah, yang tadi saya catat tuh yang 1.600-an itu masih berlaku, 1.500-an sampai 1.600-an berlaku. Papulitedon, Palotong Kahambau. Iya, jadi betul. Ini kan berakhir nih dari tahun 1.500-an sampai 600-an. Iya, betul sekali. Pada tahun 1.600-an kan berakhir nih. Iya. Nah, kira-kira apakah ada reformasi hukum yang menyambung itu atau masih berlanjut? Yang namanya saja berakhir kan? Iya, betul sekali. Tapi mungkin ataukah kebudayaan apa yang dianut setelah itu? Iya, betul sekali. Sangat menarik ini Mas Riki, dan rupanya semakin seru ya pembahasan kita malam ini. Namun sebelum saya lanjutkan kembali terkait apa yang terjadi sesudah 1668, jadi akan saya jelaskan dulu poin-poin daripada itu hukum adat Papulitedon Palotong Kahambau. Iya kan? Sesuai dengan adat kebiasaan orang tua, setiap semacam persoalan atau kasus. Iya, bukan. Setiap lembaran, baik itu dari bidang ekonomi, baik, dan lain sebagainya, itu setiap bidang itu pasti selamanya merujuk kepada angka 7. Angka 7. Ya, selamanya serba 7. Iya. Ya, termasuk juga Papulitedon Palotong Kahambau itu kan terdiri dari poinnya yang 7. 7 poin. Iya, 7 poin. Jadi
Poin pertama itu adalah ayat dan pasal yang memuat tentang perilaku. Baik. Karena dalam berperilaku atau bersosialisasi itu tentu sekali sering terjadi, apalagi di zaman-zaman dulu itu sering terjadi pertikaian antara baik antar pribadi dengan pribadi, dalam keluarga, di Kelompok luar antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya. Bahkan ya seringkali terjadi perang antar kelompok begitu. Ya. Nah, dalam penyelesaian itu dimuatlah dalam hukum Papulitero Lotong Kahambau itu selamanya dengan poin 7. Poin 7 yang dikembangkan, ya. Artinya pengembangannya selamanya harus 7. Iya. Ya. Salah satu dasar. Iya. Maksudnya 7 ini poin-poin yang Ya, menjadi bahan pedoman kah atau yang menjadi landasan kita dalam memutuskan perkara. ya. Iya. Ya, misal umpama janganlah terlampau melebar kita tentang pembahasan yang lebih rinci. Ya. Namun salah satu poin umpama tentang pertikaian. Pertikaian. Iya. Dalam Papulitero Lotong Kahambau itu jelas-jelas itu termuat semua. Tata cara menyimpulkan dan memutuskan perkara tentang pertengkaran umpama. Tata cara dan hukum yang termuat termasuk sanksinya ketika terjadi perkelahian. Karena ada bagi orang tua dulu itu ada batasan antara pertengkaran dan perkelahian. Pertengkaran dan perkelahian. Bukankah itu sama, Pak? Ya, kalau dalam kategori hukum itu kemungkinan sekali beda tipis Di wilayah di hukum khusus hukum adat. Iya, hukum adat. Kalau berbicara tentang hukum adat itu sangat beda jauh. Beda jauh, ya. Iya. Kemudian ada lagi poin yang mengatur tentang tata cara memutuskan perkara di bidang orang yang melakukan perkelahian yang lebih fatal. Katakanlah Bersentuhan fisik. Iya, ini kan perkelahian sudah bersentuhan fisik, tapi yang saya maksud di sini adalah yang mengarah ke pembunuhan. Oh iya, iya betul. Berkelahi memakai benda tajam yang mengakibatkan teman atau saudaranya ini terluka. Atau seseorang. Iya. Ya, Itu artinya ada poin lagi yang mengatur itu. Karena semua itu tidak bisa artinya tidak sama proses penyelesaian perkara antara perkelahian dengan yang saya bilang tadi. Perkelahian yang mengarah ke yang lebih parah. Kemudian ada lagi poin yang mengatur tentang penyelesaian hukum tentang ketika terjadi pembunuhan. Yang artinya sudah mengarah ke pembunuhan. Artinya yang ketika terjadi perkelahian baru kemudian yang satu meninggal dunia. Maka itu akan diproses sesuai dengan hukum Papulitero Lotong Kahambau yang waktu itu sesuai dengan versi Papulitero Lotong Kahambau bahwa ya hukum ini begini sanksinya. Ya. Kemudian ada lagi sanksi tentang yang poin yang kelima itu adalah sanksi tentang ketika terjadi pencurian. Ya. Iya. Ini pencurian juga dalam dua versi. Maksudnya ketika pencurian dalam kategori ringan itu beda proses hukumnya, penerapan hukumnya. Ya. Ketika melakukan pencurian besar. Ya. Misalkan penganiayaan berat maupun kalau itu terkait tadi tentang proses penyelesaian hukumnya ketika terjadi perkelahian. Ya, ya. Itu tadi itu gemut. Ya, kemudian ada lagi poin yang ketujuh itu tentang proses dari Papulitero Lotong Kahambau itu untuk menyimpulkan dan menyelesaikan perkara di bidang persinahan, katakanlah begitu. Iya. Itu semua ada termuat dengan sangat jelas di dalam Papulitero Lotong Kahambau dan tidak serta-merta bahwa itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Iya.
di era sama nenek Parinding Basi di Ratebulahan, ya, Parinding Basi. iya, dengan nenek Takayang Pudung. Eh, Populitetom Palotong Kahambau itu merupakan anutan yang sangat baik. Sampai-sampai masyarakatnya hidup makmur, aman, sentosa, madani. Terbukti dengan ungkapan bahasa adat bahwa belenten talo tabama mempokon tasajo mengete tabalala Ya. tuh si tungguan. Mungkin bisa digambarkan kalau katakanlah bahasa Indonesia seperti apa? Iya. Itu melenten talo tamama begitu ratanya itu, begitu landainya itu tempat, sehingga ketika sebutir telur kita taruh itu tidak bergeming, tidak jatuh, Tidak goyang. Ya. tidak goyang. Kemudian kemana-mana kita itu tidak ada susahnya, karena sampai di suatu tempat semua saudara. Masuk di satu wilayah semua saudara. Ya. Iya. Jadi melenten talo tabama mempokot tasajo mengete tabalala. Ya. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Begitu bagusnya ini hukum Papulitedum Palotong Kahambau di era nenek Parinding Basi dengan nenek Takayang Pudung. Nah, kemudian waktu bergulir sekitar ya katakanlah 1500-600 sekitar 2 dasawarsa begitu ya, 200 tahun begitu. Ya. Sekitar 200-an tahun. Nih ya, terjadi semacam prahara di Ratebulahan ketika nenek-nenek dari cucu-cucu daripada nenek Parinding Basi ini melakukan ritual sudah tidak sesuai lagi dengan anutan Papulitedum Palotong Kahambau. Ya. Iya. Sebelum masuk kita melangkah ke jauh terkait dengan apa tadi Tedum tadi Papulitedum Palotong Papulitedum. Kahambau. Iya. Katakanlah kita ambil contoh, misalkan ada satu pembunuhan, Iya, itu bagus. disebabkan oleh apa karena menggunakan senjata tajam atau Iya, bahan-bahan apa namanya ya pada intinya menghilangkan nyawa seseorang. Bagaimana cara penyelesaiannya itu menurut hukum kita pada zaman itu, hukum adat? Iya. Ya sekali lagi saya katakan di sini kan hukum adat kita itu 2 kali berubah ya. Ya, ya, ini nih. Dan yang kita bahas sekarang adalah hukum pertama itu Papulitedum Palotong Kahambau. Ya menurut proses penyelesaian hukum di bidang perselisihan dari sisi falsafahnya Papulitedum Palotong Kahambau itu harus dirunut sesuai dengan tingkat kejadian yang Tingkat pelanggaran. tingkat kejadian yang diakibatkan. Ya, tingkat kejadian yang diakibatkan. Maksudnya dalam hal ini separah bagaimana? Ya. Efeknya atau dampaknya separah bagaimana TKP-nya sampai terjadi pembunuhan. Terjadi katakanlah luka sebesar ini atau selebar ini atau sedalam ini. Itu berdasarkan olah TKP. Iya, itu yang maksudnya. Iya. Jadi ketika menyelesaikan perkara di bidang katakanlah perkelahian yang mengakibatkan seseorang terluka, Hilangnya nyawa seseorang. Atau hilangnya nyawa seseorang itu hukum adatnya itu menurut Papulitedum Palotong Kahambau yang paling beratnya itu dipalim. Dipalim, dikeluarkan dari kampung dan diberikan sanksi tidak bisa menikah dengan kampung-kampung yang ada di lingkup yang masih menganut paham Papulitedum Palotong Kahambau. Iya. Kemudian satu lagi
yang paling beratnya itu apabila dia seorang yang katakanlah sangat katakanlah pendekar, iya, pendekar berwatak jahat yang yang tidak mengindahkan orang lain itu, hukum adat memutuskan untuk menyuruh yang bersangkutan keluar dari wilayah ini. Kemudian orang-orang yang menganggap dirinya dendam kepada yang bersangkutan diberikan hak dimanapun kapanpun bertemu dengan yang bersangkutan ini, si terbuang ini, bisa saja dia dibunuh. Dan hukum adat tidak mau tahu tentang itu karena proses sudah jatuh. Ya. Dari falsafah sisinya inilah yang seringkali disalahartikan oleh generasi-generasi di kemudian hari bahwa Papulitedom Palotong Kahambau ini tidak baik karena ya katakanlah sadistis hukumnya. Ya, sadis. Makanya kita bilang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mata ganti mata itu kan terdengar kasar, Pak. Iya. Ya kan? Namun pada dasarnya itu kapan penerapan hukum tidak sekeras itu, maka perilaku kemasyarakatan itu pasti akan berbuat sekehendak hati. Iya. Ya, karena yang memayungi suatu koloni sehingga bisa hidup makmur dan tentram adalah payung hukum. Apabila payung hukum itu lemah, maka otomatis keamanan negeri juga itu tidak akan terjamin. Ya, dan rupanya nenek moyang kita di Toraja ini memang sudah memang sudah ini sangat paham tentang pengayoman perilaku. Dan saya kira di dalam saudara sebagai seorang yang pernah belajar di bagian hukum, tentu pernah mempelajari di tata dasar awal ketika masuk di perkuliahan tentang sesi awal ilmu dasar ilmu hukum pengantar hukum dan sebagainya tentang delik pengaduan dan sebagainya. Ya, tentu sekali kita paham, walaupun saya yang bukan hukum ya mungkin tidak akan sejauh itu paham. Demikian juga dengan ini nenek moyang kita ketika artinya memasang landasan tentang hukum itu untuk mengayomi masyarakat supaya tercipta keamanan dan ketertiban, maka dibuatlah dasar hukum itu berat ringan. Berat ringan. Ya, katakanlah orang yang berkelahi pakai tangan, ya berkelahi satu lawan satu pakai tangan, itu hukumnya bagi orang tua dulu itu ya di Papulitedom Palotong Kahambau itu sanksinya kedua-duanya disuruh oleh adat waktu itu untuk mengerjakan sawah umum. Karena zaman dulu orang tua dulu itu ada namanya sawah umum. Artinya sawah umum ini atau bukan hanya sawah atau sawah. Sawah. Sawah dalam harfiah. Iya. Karena sawah itu berlaku untuk penduduk yang mendiami di tempat itu. Artinya karena siapa saja yang bertempat tinggal di daerah itu bisa menggarap sawah itu atau bagaimana, Pak? Begini. Nenek moyang kita sekalipun ilmu pengetahuan atau ilmu pelajaran belum ada, tapi nenek moyang kita manajemennya memang sudah sangat maju. Sangat jeli. Iya, karena dia sudah tahu tentang sistem bagaimana mengelola itu perekonomian sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di dalam proses pengolahan perekonomiannya toh. Pada intinya orang tua zaman dulu nih dia sudah memikirkan dampak apa yang terjadi. Iya, betul. Pada saat mengelola sawah umum ini. Iya, betul sekali. Katakanlah seperti itu. Nah, jadi terkait tunggu dulu. Ya, terkait dengan sawah umum tadi akan saya jelaskan karena ini belum berujung pangkal ya.
Ya, nanti kita itu masuk maksud sisi saya, lain Pak. ya. Yang dimaksud dengan sawah umum adalah ketika Dewan Kehadatan atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain ya melakukan perhelatan karena misalkan ada kasus, maka otomatis yang hadir pada waktu itu perlu untuk dijamu, dan proses itu tidak memakan waktu katakanlah 1 hari, kadang-kadang sampai 7 hari pada zaman dulu itu baru putus. Iya. 7 hari. Dan dalam durasi yang 7 hari itu otomatis orang-orang kan harus konsumsi. Jadi orang tua dulu itu memang sudah sangat paham bahwa ketika terjadi hal seperti ini harus ada kas umum, Iya. tempat kita mengambil perlengkapan konsumsi sehingga tidak membebankan kepada masyarakat umum. Jadi ada istilah dulu itu namanya sawah umum atau sawah adat. Disitulah ketika salah satu dari warga yang melakukan pelanggaran terkait seperti yang kita bahas tadi tentang perkelahian begitu, Iya. maka kedua-duanya itu tanpa pandang bulu yang berdarah atau yang bengkak mukanya atau yang tidak bengkak mukanya itu sama-sama disuruh turun di sawah untuk bekerja di situ, Untuk mengelola sawah. untuk dipekerjakan. Oh, iya. Sanksi daripada perbuatan mereka supaya menjadi efek jera Ya. bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama begitu. Ya. Jadi sengaja mereka itu dihukum seperti itu ya supaya ada efek efek jerahnya. jerah. Iya. Nah, Kemudian ringkasan atau intisari daripada hukum adat itu tentang populiter dan pelotong kahambau itu adalah kejadian atau perkara yang terjadi tidak boleh tidak boleh dibawa sampai matahari terbenam. Sama juga dengan sekali lagi saya katakan bahwa saudara ini tentu paham tentang hukum. 1 kali 24 jam. Ya. Nah, sama juga dengan orang tua dulu. Setiap peristiwa, setiap masalah di lingkup hukum adat tidak boleh kejadian itu tidak boleh tidak ditangani atau tidak boleh tidak putus sampai sebelum matahari terbenam. Boleh saja dilanjutkan besoknya apabila ada yang katakanlah tidak puas, tapi itu dalam sesi yang sudah berbeda. Ya, ini maksudnya menarik nih. Karena tadi kita katakan bahwa dalam memutus perkara ini kadang-kalanya kita membutuhkan durasi waktu sampai 7 hari. Ada 7 hari. Nah, ini 1 kali 24 jam ini gimana, Pak? Maksudnya? Iya. Dalam Dewan Kehadatan dalam dalam amarannya kepada yang berperkara, baik yang melapor dan yang terlapor, hukum adat selamanya mengutarakan sebelum dimulainya sidang bahwa kami ini dari Dewan Kehadatan tokoh-tokoh masyarakat atau dari Sokba, dari Pangulu dan Pebaleu ini duduk sebagai pemutus perkara yang tidak akan berat sebelah. Iya. Dan oleh karena rumah, jarak, dan waktu serta kesempatan kita itu terbatas karena banyak pekerjaan yang lain, maka saudara mohon kepada yang terlapor dan yang melapor supaya dengan lapang dada bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik. Itulah namanya dipasi populitedo. Mediasi. Ya, itu bukan. Iya. Itulah makna daripada populitedo. Artinya diselesaikan secara singkat, sesingkat-singkatnya dengan baik dan benar. Betul. Begitu. Itu maksudnya inti daripada populitedo pelotong kahambau. Sekalipun banyak yang mengintervensikannya sebagai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Ini nih menarik. Kalau dikatakan, kembali saya ulangi tadi, gigi ganti gigi, mata ganti mata secara
mungkin secara logika Ya, sangat-sangat ini Pak, apa namanya, terdengar sadis. ya sadistis ya Sadis. betul. Tapi kalau kita tinjau lebih lanjut, tinjau lebih dalam secara rinci, ternyata itu ada makna yang baiknya Pak. Ya, justru ini yang menenteramkan apa namanya sistematika kehidupan bermasyarakat di PUS Pitu Lunasalu dalam kurun waktu hampir 200 tahun. Hmm. Ya, itulah yang artinya membuat kenyamanan hidup masyarakat PUS sehingga terciptalah Pitu Lunasalu Kakaruan Nabak Bana Minanga. Iya. Karena orang waktu dulu itu turun di Mandar tidak ada masalah. Hmm. Semua saudara. Orang Mandar datang ke PUS Pitu Lunasalu tidak ada masalah. Oh, beda ketika proses hukum di wilayah kita itu berubah. Hmm. Maka itu Reformasi hukum. Iya, reformasi hukum. Jadi itu sudah ada kesenjangan. Iya. Kesenjangan hukum. Jadi orang sudah mulai berpikir dan ya sudah terjadi hal-hal yang banyak hal-hal ketimpangan yang tidak diinginkan. Ya, begitu. Jadi pada intinya ketika kita membahas tentang kearifan lokal budaya, jadi persis saya sangat mengharapkan kepada generasi muda kita di PUS ini, Ya, zaman now. ya, Generasi zaman now. agar lebih selektif untuk bernarasumber sejarah. Jangan sampai ada penarasumber yang mungkin kurang begitu paham atau karena ada efek-efek politiknya di dalam atau efek-efek keberuntungan pribadi sehingga mengangkat narasumber yang tidak benar terkait peristiwa-peristiwa masa silam yang pernah terjadi di wilayah kita khususnya PUS. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah generasi PUS yang harus selamanya berdiri berdasarkan atau berlandaskan kearifan lokal budaya kita. Ya. Jangan sampai kita menganut kearifan lokal budaya orang lain sehingga kita menjadikan bahan tertawan bagi suku-suku yang lain. Karena katakanlah di Jawa, itu kan Jawa itu sangat kejawen Pak. Itu kemana-mana itu sistematika kejawenan mereka itu nampak terus. Artinya kearifan lokal budaya orang Jawa itu selalu nampak di mana-mana. Sama dengan orang Makassar dan Bugis. Makanya orang Makassar dan orang Bugis itu di mana-mana lebih senang dan lebih gembira kalau kita pakai bahasa Bugis ketika berdialog dengan mereka karena kearifan lokal budaya tadi. Beda dengan kita. Baru 5 hari atau 1 minggu di Makassar datang ya pulang Tommy. Ada Ji. Tiamako. Oh, ya padahal bukan kita punya. Ah, itu kita. Makanya ini harapan kita dengan adanya channel apa ini ya? Trimono Group. Trimono Podcast bisa. Ya, Trimono Podcast atau Trimono Group. Kita ini sangat apresiasi ya. Ya. Karena saudara kita yang mengelola channel ini. Ya, Trimono, Bang Trimono. Iya. Itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan mungkin ada begitu banyak kebenaran. Iya. Betul sekali. Sana, tapi kita harus ada wadah yang tersedia untuk menyalurkan sesuai dengan betul sekali. Betul sekali. Ya. Karena ya apa namanya? Ketika saya kembali katakan bahwa saya sebagai pemerhati budaya bukan narasumber sejarah ya. Karena masih banyak sejarah yang mungkin saya tidak tahu, tapi sebagai pemerhati budaya tentu sekali banyak hal-hal yang menyangkut kebudayaan itu yang saya gali dan saya pelajari. Kemudian ya mungkin sekali ada juga yang sudah mendarah daging di dalam diri saya terkait dengan hal-hal yang kita bahas. Ya, maaf, kopinya silakan di. Oh, makasih. Kalau berbicara soal kehidupan lokal di wilayah Pitu Lunasalu ada begitu banyak Pak. Kita kaya dengan budaya kita di wilayah Pitu Lunasalu. Tapi pada malam hari ini teman-teman di luar sana khusus kita membahas terkait dengan seperti apa hukum adat di wilayah Pitu Lunasalu. Iya, betul sekali. Ya, mungkin
seperti ya mungkin Bapak ketahui bahwa hukum yang berlaku di wilayah Pitulungan selalu ada 2 versi kan Pak ya? Iya, betul Ada Mas Riki. ada 2 masa berlakunya. Iya, ada Yang 2 tadi masa. ada Papulitedom Palotong Kahambau, Tukang Bau. Terus yang satunya lagi di Kondotedon di Tampa Bulawan. ya. Ya, Pemirsa atau penonton di luar sana, ya, kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah oke. pesan-pesan berikut ini.